Masih ingat enggak? Gradien garis lurus. Rumusnya piye? SMP. Delta Y per delta X, Bu. Halo? Halo sayang. Hah? Delta? Delta Y per delta X. Delta? Apa Erans? Imelda Erans ya? itu, Bu. Iya, ini suaranya siapa ini? Suaranya siapa? Suaranya Imelda, Bu. Oh, Alexis. Oh iya sih. Delta Y-nya di sini nih. Delta Y per delta X. Ini tegak lurus ya apa enggak? Ya toh? Kalau titik A-nya koordinatnya itu, titik B-nya koordinatnya itu, maka delta Y-nya siapa delta Y-nya? Delta Y-nya adalah? Halo? YB kurang Y, Bu. YB kurang YA, Bu. Iya, YB min YA per XB min XA ya. Ini adalah gradien yang melalui titik AB. Sekarang Putri punya kurva ini. Ya toh? Kita membaca kurva. Ini yang lengkung adalah kurva Y sama dengan Fx. Tak perbaiki. Lalu titik titik P itu adalah titik pada kurva sama dengan Fx yang melalui atau dengan absis X sama dengan A. Karena titik P pada kurva Y sama dengan Fx dengan absis A, maka ordinatnya adalah FA. Betul? Halo? Halo? Iya, Bu. Betul ya? Oke. Kalau jaraknya ini atau ini, ya toh, ini jaraknya H, maka absisnya titik Q adalah A ditambah H. Absisnya titik Q adalah itu, betul? Halo? Betul, Bu. Halo? Oke ya, oke ya. Karena titik P ini sama juga dengan titik P, ya toh. Titik Q ini adalah titik pada kurva lengkung Fx dengan absis A plus H, maka ordinatnya adalah F dari A plus H. Betul? Halo? Halo? Betul, Bu. Betul ya? Oke ya. Jadi koordinat titik P-nya adalah A, FA ya. Aduh, mulai ini ya. Koordinat titik Q-nya adalah A plus H, F dari A plus H. Ini koordinat titik P dan Q. Ya, sekarang Putri cari gradiennya PQ. Ya toh? Gradiennya PQ tadi apa? Delta Y per delta X. Ya toh? Delta Y-nya kan berarti ya toh delta ya toh M-nya PQ adalah delta Y per delta X ya toh. Delta Y-nya berarti YQ min YP. Ya Bu ya. Lalu delta X-nya berarti XQ min XP. Betul? Halo? Betul, Bu. Iya ya. Iya ya. Ya. Delta YQ-nya kan ini kan, YQ-nya adalah FA plus H dikurangi YP-nya adalah FA. Ini adalah delta Y-nya. Lalu delta X-nya kan berarti ini toh nak. Ya toh, jarak ini kan delta X ini loh. Ini kan delta X. Delta X-nya Putri kasih nama H. Kan tadi jarak antara ini dan ini kan H. Betul? Halo sayang? Betul? Betul, Bu. Oke, siap. Lanjut ya. Jadi delta ini adalah
gradien PQ. Sekarang titik Q ya, titik Q Putri ya, Putri mau geser ke kiri. Ya toh, sampai hanya mendekati 0 ya. Diperkecil sampai mendekati 0 hanya, ya toh. Kalau Putri perkecil misalnya Q-nya ya, ini hanya ini Putri perkecil, ya toh. Hanya Putri perkecil, nek tak perkecil hanya berarti tak geser ke sini nih, titik Q-nya geser sini, ya toh. Geser sini kan semakin kecil nih hanya. Iya apa enggak? Halo? Lah, Putri perkecil Ya, Bu. hanya kan Q-nya bergeser nih pindah sini. Lalu kurang kecil lagi Putri geser sini. Sampai hanya mendekati 0. Kalau mendekati 0 kan berarti titik Q-nya di sini. Iya apa enggak? Halo? Iya, Bu. Paham? Nah, ya toh, paham enggak ini? Ini penting ya, di sini penting ya. Apalagi yang mau ke teknik itu nanti dibedahnya di sini ya. Tidak sekedar menyelesaikan soal seperti limit itu ya, tapi paham betul ya. Jadi di sini jika titik P mendekati Q, kalau titik Q-nya mendekati atau titik Q-nya mendekati P, delta H-nya ini kan hanya ini tadi, tak perkecil sampai mendekati 0, maka ya toh, maka bentuk kurvanya kan begini kan? Nah, ya kalau Q-nya tak deketin maka kurvanya ya toh, kurvanya PQ-nya kan berimpit Maaf Bu, sepertinya PPT-nya itu Bu tidak jalan. Halo? Masih terdengar jelas suara Ibu? Permisi, minta maaf, Dengar di kok. saya Nah, PPT-nya suara tidak Ibu berjalan. iya. Loh kok PPT tidak berjalan toh? Walah. Loh iki masih kondisi masih present Putri. Tak baleni meneh. No. Sudah kelihatan lagi? Iya, sudah kelihatan. Halo, Nak. Halo, Belum. jangan diam. Di saya Belum, belum Bu. Bu. Halo, suara Belum, Bu. Putri masih terdengar? Belum? Waduh. Kenapa ya ini? Sekarang sudah. Sekarang sudah terlihat Bu. Oh, delay. Ya wes delay berarti ya. Sudah? Mak, tak baleni Putri ulangi lagi ya, Putri ulangi ya. Kalau ya, ini ya, garis yang melalui PQ, Putri kasih nama tuh garis G1. Ya toh? Lalu yang bawah ini garis G2. Sekarang di sini Q-nya akan Putri dekatkan. Putri perkecil, hanya ini Putri perkecil. Ya toh? Sampai deltanya ini, hanya ini mendekati 0. Kalau Putri perkecil Q-nya, berarti Q-nya kan bergeser tuh di sini. Oh, kurang kecil. Geser lagi hanya. Ya toh? Ya, diperkecil lagi geser sini. Paham nggak maksudnya Putri? Halo? Nak? Iya Bu. Paham, Bu. Iya ya. Sampai di sini perhatikan. Sampai di sini Putri pengen hanya mendekati 0. Kalau mendekati 0 berarti Q-nya pindah kemana, Nak? Q-nya geser kemana? Iya, Bu. Halo? Kiri. Ini hampir jejer dengan P toh. Iya apa enggak? Paham? Halo? Iya. Nak? Iya ya toh. Nah, kalau hanya
Putri, ya toh, Putri perkecil sampai mendekati 0, maka titik Q-nya di sini mikroskopis, ya toh, mikroskopis dengan titik P ini sangat dekat, ya apa enggak? Ya toh, iki titik P, iki titik Q, ya toh, sehingga garis G1 tadi bergeser menjadi garis, nek hanya diperkecil, garis G1 geser jadi garis mana, nak? Aduh, meneng ae. Nah, bisa membayangkan, ngerti nggak yang dimaksud Putri memperkecil hanya tadi, paham ora? Halo. Suara Putri masih terdengar jelas, opo putus? Dijawab dulu. Jelas, Bu. Terdengar? Suara Ibu terdengar lagi? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, terdengar, Bu. Sudah, lanjut ya. Presennya masih ada? Masih ada presennya Putri, PPT-nya Putri masih kelihatan, nak? Masih, Bu. Hah? Siapa itu? Wong telat kok sak jam, udah nggak usah. Ya. Sudah, sekarang Putri lanjutkan lagi. Ya, tak baleni lagi. Tadi kan Putri, ya toh, Putri mau memperkecil hanya sampai mendekati 0. Kalau hanya tak perkecil, titik Q-nya kan di sini tadi, sudah paham semua, ya apa enggak? Halo? Nah, Ya, Bu. Paham, Bu. Iya, Bu. nah, kalau titik Q-nya di sini hampir bertemu ya, atau hampir sangat dekat ya, sangat dekat dengan titik P, maka garis G-nya geser menjadi garis mana? G1-nya. Ya toh, bisa membayangkan enggak? G1-nya apakah tetap di situ? Hah? Kedua mungkin, Bu. Mendekati G2. Iya, suara siapa ini? Alexis ya? Halo? Adinda, Bu. Ya wis Dinda ya. Kalau Q-nya tadi ya, P-nya, titik Q-nya ya, setelah Putri perkecil mikroskopis tadi mendekati 0 tadi, maka titik P dan Q-nya kan hampir berdekatan sehingga garis G1-nya menjadi garis G2. Iya apa ya? Oh iya. Halo? Ya, Nah, ya toh. Sehingga ya toh, garis ini ya toh, gradiennya, gradien PQ-nya tadi menjadi gradien garis G2. Iya apa enggak? Halo? 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 Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Ya, di mana garis G2 ini merupakan apa ini? Namanya apa ini? Kalau ada kurva Y sama dengan ini kurvanya, yang lengkung ini kurva. Lalu G2 ini garis yang titik ini tadi, maka G2 akan berubah menjadi apa ini?
Namanya apa? Garis seperti itu posisinya Garis singgung. namanya apa ini? Garis singgung. Pintul, gitu. Betul ya. Jadi garis G1 tadi yang melalui titik PQ akan geser, berubah menjadi garis yang menyinggung kurva Y sama dengan fungsi X di titik ini. Iya apa enggak? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ya. Sehingga MPQ di G2 atau MG2 ini merupakan gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan fungsi X. Sekarang lihat, kalau Y-nya, H-nya Putri perkecil mendekati 0, maka nilainya, ngitung deltanya ini, ngitung perbandingan ini, berarti kan karena hanya mendekati tidak tepat, berarti kan Putri ngitungnya pakai limit. Iya apa enggak? Halo? Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Iyalah, sekarang dilihat bentuknya ya toh. Limit fungsi ini untuk H mendekati 0. Masih ingat enggak yang atas itu ya? Sebelumnya kan kita tahu bahwa limit F itu dikurangi ini per H mendekati 0 ini tidak lain adalah apa? Tidak lain adalah Rumus turunan. turunan pertama kurva Y sama dengan Fx. Iya apa enggak? Benar, Halo? Bu. Benar. Lah, saiki dilihat nih ya. Limit FA plus H min FA dibagi H. Berarti ini tidak lain adalah turunan pertama apa? Kalau Fx plus H min Fx dibagi H adalah F adsen X. Ini loh, FA plus H min FA, H mendekati 0, ini tidak lain adalah Turunan halo? dari F, Bu. Turunan fungsi Iya. Iya, apa ini? Turunan fungsi X, turunan kurva di X sama dengan A, ya apa enggak? Nilai turunan fungsi. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya toh, apa F adsen X ya? Karena X jadi gradien garis singgung, maka sama kurva itu adalah gradien garis singgungnya. Jadi nek Putri punya fungsi X ya toh, ini Y sama dengan fungsi X ya toh, lalu ada titik singgung, misalnya ini titik A, maka ya toh ini garis G ya toh, maka gradiennya garis singgung di titik A adalah turunan pertama fungsi di X-nya sama dengan A. Ini yang harus kita simpan ya toh. Jadi kalau ada kurva sembarang Y sama dengan fungsi X, semua gradien garis singgung, ya toh, baik di titik A, di titik B, di titik C, itu adalah turunan pertamanya kurva. Itulah gradien garis singgung di sepanjang kurva Y sama dengan fungsi X. Terserah, kalau titik singgungnya A, maka gradien garis singgung di titik A adalah F adsen A. Kalau ya toh, kalau G2 ini adalah garis singgung di titik B, maka besarnya gradien garis singgung di titik B tidak lain adalah turunan pertama di titik B. Paham? Halo? Halo sayang? paham, Bu. Paham Ya, ya? Bu. Jadi Paham, pelajaran Ibu. kali ini, pertemuan kali ini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan, nek ono kurva Y sama dengan fungsi X, maka ya
gradien garis singgung di sepanjang kurva itu tidak lain adalah turunan pertama kurva itu. Tergantung saiki, tergantung di titik mana, tinggal netapkan saja, ya toh. Sekarang perhatikan nih, lihat, ya toh, ini di UKBM-mu ini, di UKBM-nya, ya toh. Di UKBM-mu itu sudah dilihat UKBM-nya? UKBM-nya nggak pakai teori, langsung saja dikasih rumus gitu ya. Putri nggak terlalu suka itu ya, jadi nggak paham ya toh. Ya, di dalam belajar itu semua harus berproses ya. Nggak penting gitu, bisa menyelesaikan tapi nggak paham apa yang dipelajari gitu ya. Nah, gini ya. Tentukan gradien garis singgung pada kurva ini di X sama dengan 6. Ya toh? Kita tadi tahu bahwa gradien garis singgung itu turunan pertama kurva. Berarti ya toh, kalau kita turunkan kan berarti ini. Iya apa ya? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Iya, ya toh? Bu. Ya, turunan pertama kurva tidak lain adalah gradien garis singgung di sepanjang kurva tersebut, ya toh? Di sepanjang kurva Y sama dengan Fx. Sekarang yang diminta besarnya gradien di X sama dengan 6. Besarnya gradien di X sama dengan 6, ya berarti F adsen 6, ya toh. F adsen 6 ya masukkan saja 4 kali 6 min 4. Jadi besarnya gradien adalah 20 di X sama dengan 6. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Halo? Belum ada, Bu. Belum Belum ada. ada. Oke, ya toh. Oke, ya sekarang pelajaran SMP lagi, ya toh, pelajaran SMP lagi. Masih ingat enggak persamaan garis, ya toh? Kalau diketahui gradiennya M, persamaan garis di SMP macam-macam, ya toh? Ada persamaan garis melalui 2 titik. Masih ingat enggak persamaan garis melalui 2 titik? Ya toh? Ya apa persamaan garis melalui 2 titik? Persamaan garisnya gimana? Atau diketahui gradiennya melalui sebuah titik X1, Y1. Masih ingat enggak? Persamaan garis dengan diketahui gradiennya M melalui titik, sebuah titik, maka persamaan garisnya gimana? Y min Y Y1. Itu sama Y2 dengan kurang Y1 sama dengan oke ya. Ini adalah persamaan garis dengan gradien M melalui titik itu. Sekarang tadi kan kita sudah tahu, oke ya. Tadi loh iki apa itu gemproh banget nih, ya toh. Nah, tadi kalau Putri punya kurva ini nih, kurva Y sama dengan Fx, lalu ada sebuah titik singgung B gitu, ya toh. Maka gradien di titik B kan F adsen B. Betul, halo? Betul, Bu. Halo? Belum. Nah, ya toh. Nah, ya toh. Maka atau di sini atau yang kiri ini, kiri, ya toh. Nah, ini tadi yang sudah kok temukan tadi. Nah, ini ya, yang kiri. Kalau Putri punya kurva Y sama dengan Fx, maka lalu ini adalah ya toh, G ini adalah garis singgungnya di titik P yang koordinatnya ini, maka persamaan garis singgungnya, ya toh berarti gradiennya kan sama dengan F adsen A tadi. Lalu titik singgungnya A, FA, kita masukkan tadi rumusnya. Kalau gradiennya M, lalu melalui titik X1, Y1, maka garisnya adalah Y min Y1, M kali X min X1. Nah, saiki titik singgungnya itu gradiennya ini, berarti kita masukkan. Maka persamaan garis singgung di titik P adalah ini. Y min FA sama dengan turunan pertama gradiennya kali X min A. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Nak? Belum ada, Bu. Halo? Belum ada, Bu. belum ada, Bu. Tidak ada ya? Kalau tidak ada,
Oke, siap. Ya, silahkan dilanjutkan mengerjakan aktivitas 1 di UKBM 9 tentang garis singgung pada kurva. Ya toh, dengan kesimpulan tadi itu bahwa oh ternyata gradiennya itu turunannya. Nah, ini salah satu aplikasi ya toh, salah satu penggunaan ya manfaatnya turunan pada konsep matematika yang lain. Putri untuk apa? Wah, nanti di teknik sipil itu sangat ini ya. Jadi kalau ada bangunan miring-miring itu kemiringannya harus berapa, ya toh? Nah, ini menggunakan konsep turunan itu tadi ya. Saya kira itu kalau tidak ada yang ditanyakan silakan melanjutkan diselesaikan aktivitas titik 1. Putri akhiri, selamat pagi. Semoga diberikan kesehatan semuanya. Oke? Baik, selamat pagi Bu. Terima kasih. Terima kasih. Lalu diputus